Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan mereview suatu casing yang ada di sini sangat jelas sekali dari segi boxnya dan juga dari segi casingnya. Dan di sini saya akan mereview suatu casing yang dimana mereknya adalah Dark Flash, serinya DLM22. Kalau yang sebelumnya tersebut DLM21, kalau yang ini 22, apakah lebih bagus dari yang 21 atau tidak? Tapi kalau menurutku pribadi dari segi sekilas yang ada di sini lebih bagusnya yang 21 sih kalau menurutku ya, meskipun harganya sama. Tapi ada yang membedakan lah dengan yang 21 dengan yang 22. Dari segi depannya, kacanya juga sama sih. Yang paling utama dari segi depannya dan juga dari segi atasnya tersebut yaitu agak berbeda dari yang DLM21. Dan di sini saya tuh membeli dengan harga 600.000 lah, kurang lebih harganya sama dengan yang DLM21. Tapi kita akan mengetes dari segi sirkulasi udara yang ada di sini apakah bagus atau tidak. Karena aku juga penasaran sih. Karena dari bagian depannya tersebut dia tuh tertutup semua, tertutup hitam semua lah, dan juga sirkulasi udaranya cuma ada di bagian sampingnya aja. Dan aku juga penasaran apakah ini worth it atau tidak untuk dibeli daripada DLM21. Sebelum saya membacakan spek dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan jangan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan yang pertama kita bacakan dulu dari segi speknya yang ada di sini. Di bagian casingnya sini dia itu ada speknya ya, ini ya speknya di sini. Aku bacakan dulu, saya kasih gambarannya lah. Yang dimana untuk warnanya ini dia itu ada 3 warna, hitam, putih, dan juga titanium. Dan juga motherboardnya dia itu support MATEK sampai ITX karena dia itu di sini cuma ada 4 slot PCIe. Dan juga di sini dia itu support dengan harddisk 2 maupun 1 yang 3,5 inch maupun SSD dia itu support sampai 2 sampai 3 slot. Tinggal Anda sesuaikan aja dengan harddisk kalian, yang dimana bisa dibilang dia itu maksimalnya 3 untuk slot harddisk maupun SSD. Dan juga di sini VGA-nya dia itu support sampai 350 atau 330 mm untuk panjangnya. Dan juga CPU cooler-nya support sampai 160 mm, terbilang tinggi kalau yang ini. Dan juga cooling sistemnya di bagian atas dia itu support dengan water cooling. Yang dimana di bagian atas tersebut 240 mm dan juga di bagian belakang 120 mm. Dan juga fan-nya tersebut dia itu di bagian depan support sampai 2, atas 2, di belakang 1. Kalau yang DLM21 dia itu support sampai 3 di bagian depan, kalau yang ini cuma 2 aja karena memang terbatas sih. Dan juga di bagian atas ini ada USB 3.0, 2.0, audio, reset power yang pada umumnya lah. Dan di sini dia itu menggunakan tempered glass, dan juga di sini bahannya tersebut dia itu keras sih, ini ya, seperti contoh suaranya. Di bagian depan juga sama sih. Dia itu menyambung dari depan ke atas sih, jadinya bahannya metal kalau yang ini. Seperti aja penjelasannya. Dari segi boxnya aku pindahkan dulu supaya tidak rame ya, ini dulu. Dan kita akan bahas dulu dari segi casingnya yang ada di sini. Juga di sini ada kertas manualnya, tapi kita tidak akan membahas yang ini. Yang dimana di sini dia menggunakan jendela atau window lah untuk membuka kacanya. Aku lebih suka yang ini sih karena simple, nggak usah dibaut-baut, jadinya dengan buka aja seperti ini. Dan kalian tarik aja ke atas untuk mengambilnya ya, seperti ini. Aku kasih bawah dulu untuk ini. Setelah itu seperti ini penampakan dari segi sampingnya. Ini ya, di bagian sini dia itu tertutup semua full lah, sama seperti yang DLM21. Kalau yang DLM21 dia itu ada logo di bagian sininya, kalau yang ini tidak ada. Dan juga di bagian depan sini dia itu tidak bisa dibuka karena dia itu menyambung dari sini sampai ke atas. Kalau nggak salah, kalau mau buka di bagian depan dia itu juga membuka di bagian atasnya, jadinya dia itu menyambung karena seperti ini ya, nggak bisa lihat sendiri. Jadi di sini itu menyambung di bagian sininya, jadinya tidak bisa dibuka. Dan juga di sini fan-nya dia itu support sampai 2 aja, masih sini ya. Di sini dia itu ada 2 slot, 1 dan juga 2. Di bagian bawah sini tidak bisa karena juga sangat sulit sekali untuk memasangnya. Bukan sangat sulit sih, emang nggak bisa lah karena nggak ada slotnya. Di bagian belakang ada 1 slot, di bagian atas ada 2 slot juga. Tapi di bagian atas ini tidak ada dust filternya. Nih ya, kurang bagus sih kalau untuk yang ini, tidak ada dust filternya. Dan seperti ini hampir sama seperti yang DLM21 dari segi ininya lah, MATEK tipe yang ada di sini. Dan juga slot-slotnya semua. Dan aku buka dulu di bagian belakangnya ini dulu, bentar. Buka. Di sini dia tuh flat ya, ini flat. Tapi di sini ada sirkulasi udaranya. Sirkulasi udara tersebut dia membantu untuk mengambil udara dari luar ke dalam dari fan depannya. Saya kasih gambaran seperti contoh yang ada di sini. Kalau kelihatan di bagian sini ya, dia tuh ada lubang-lubangnya dari atas ke bawah. Ini tuh mengambil udara dari sini, salurannya ke sini, salurannya ke sini. Seperti contoh yang ada di sini.
Jadi kalau menurutku untuk sirkulasi udara yang di bagian depan dia itu sangat kecil sekali atau tipis lah untuk mengambil udaranya. Karena di sini juga ada rongga-rongganya juga sih untuk mengambil udara, tetapi mengambil udara tersebut dari samping bukan dari depan maupun dari bawah. Seperti contoh ini fan-nya yang 12 cm, ini yang pada umumnya standar ya. Dan cara pemasangannya fan-nya tersebut di sini dia harus dibuka dulu sih kalau nggak salah ya. Bentar, ini. Di sini dia ada slotnya sih untuk dibuka. Bentar, di bagian sini ya. Dia ada bautnya 1 2. Coba aku buka dulu apakah bisa atau tidak. Untuk memasang fan-nya. Ya. Seperti ini. Tinggal Anda buka aja, tarik aja. Ini dia dari segi bagian depannya. Setelah diambil tinggal Anda pasang aja fan-nya tersebut di sini, di baut dari sini menggunakan baut yang kecil bisa. Kurang lebih seperti itu cara pemasangannya. Dan juga di bagian sini ada sirkulasi udaranya lah. Di bagian samping, seperti yang saya sebutkan tadi, karena dia itu mengambil udaranya dari samping bukan dari depan. Karena di bagian depannya tersebut dia itu full tertutup semua seperti yang ada di sini. Jadinya seperti itu. Kita lanjutkan saja untuk dari segi belakangnya di sini. Aku buka dulu. Dia itu kabelnya flat hitam semua, dari segi tajapannya semua hitam sih kecuali USB 3.0. Dia itu agak besar tapi nggak masalah kalau yang ini, jadinya masih aman-aman aja. Yang penting kabelnya flat hitam semua. Dan juga di bagian sini dia itu ada rongga-rongganya juga. Ini ya, sini sama sini untuk menata kabel sekitar 1-3 cm sih kalau menurutku untuk yang ini ya, sehingga kabel-kabel tersebut dia itu bisa tertata rapi dan juga bisa dimasukkan dengan set casing di bagian belakangnya. Karena di bagian ini dia tuh flat, kalau yang ini dia tuh ada rongganya, jadinya aman kalau menurutku. Sama seperti yang di dalam 21 untuk yang ini. Dan juga di sini ada slot harddisknya juga satu, tapi bisa dipasang 2 maksimalnya, satu dalam, atasnya ditumpuk aja, dan juga bisa diambil atau dibuka lah dari bawahnya sini. Dan juga di sini support SSD juga di bagian atas ada 2, 1 dan juga 2. Kalau SSD menurutku dia itu support sampai 5 sih kalau maksimalnya ya. Tapi minimalnya 4 sih, 1 2 3 4. Tambah satu lagi juga bisa kalau SSD karena dia itu slotnya kecil jika dibandingkan dengan hard disk. Ya seperti itu penjelasannya. Untuk power supply-nya dia itu support sampai panjang banget untuk yang ini. Di bagian sini sudah, di bagian bawahnya. Nih. Di bagian bawahnya ini terbilang bagus kalau menurutku karena dia itu ada kaki-kakinya di sini yang sangat bagus sih. Berbeda seperti yang di LM21. Ini yang paling bagus kalau menurutku. Ada kakinya yang dimana jaraknya tersebut sini sampai sini sekitar 1-3 cm lah. Sehingga dia itu lebih tinggi sedikit dan juga ada busa di bagian sininya sehingga aman untuk peredam getaran dan juga ada dust filter dan juga seperti ini penampakannya. Ini menarik sih kalau yang ini. Sangat unik ya, seperti itu aja untuk penjelasannya. Kita akan review aja habis ini untuk pengetesan yang dimana jika lo kacanya dibuka maupun ditutup dari segi sirkulasi udaranya. Karena aku juga penasaran banget sih, karena di bagian depannya tersebut dia tuh full tertutup semua. Dan cuma mengambil angin aja dari segi sampingnya yang ada di sini. Aku juga penasaran sih bagus apa enggak ya. Dan juga di sini dia tuh cuma support dual fan aja sih. Ini termasuk kekurangan apa enggak ya? Tetapi kita akan lihat aja nanti apakah lebih bagus apa enggak sirkulasi udaranya. Kalau jelek ya masuk ke kekurangannya sih kalau yang ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan juga kelebihan dan juga kekurangannya. Habis ini di kesimpulannya. Seperti itu aja dari saya, kita lanjutkan saja untuk mereview casingnya ini. Drag Flash DLM22. Yuk. Lalu yang pertama dari segi pengujian suhunya, yang dimana saya akan membandingkan memakai kaca maupun tanpa kaca di bagian samping. Yang pertama dulu tanpa kaca, untuk minimal yang mendapatkan 32 derajat, dan juga maksimal yang mendapatkan 59 derajat. Untuk yang ini pengujian di minimalnya, saya cuma diem aja tidak ngapa-ngapain, dan dia mentok di paling bawah 32 derajat. Dan juga maksimalnya, saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok paling atas di 59 derajat untuk yang ini. Dan jika kita bandingkan kalau memakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan 33 derajat dan juga maksimalnya 62 derajat. Untuk pengujiannya sama seperti yang sebelumnya.
Dan jika kita bandingkan, dia itu cuma terpaut 1 derajat dari segi minimalnya dan juga maksimalnya terpaut 3 derajat. Masih batas aman kalau yang ini. Dari 1 sampai 3 derajat aja. Jadi bisa dibilang ini bagus untuk sirkulasi udaranya. Meskipun di bagian depan cuma menggunakan 2 fan aja, serta mengandalkan sirkulasi udara di bagian samping-sampingnya aja. Bisa dibilang cukup bagus untuk yang ini. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti yang saya uji tadi. Bisa dibilang sirkulasi udaranya dia itu bagus. Menggunakan kaca samping atau ditutup maupun dibuka tanpa kaca untuk casingnya ini. Lalu yang kedua, menggunakan sistem jendela dari segi tempered glassnya di bagian samping kacanya itu. Dan bukan dibaut, jadinya simple lah untuk dibuka maupun ditutup untuk yang ini. Kalau menurutku pribadi aku lebih suka yang ini, tipenya jendela untuk sistem pembukaannya. Lanjut yang ketiga, ada bracket harddisk di bagian bawah maksimal sampai 2, atas bawah ya, bukan di bagian bawah semua. Untuk yang 3,5 inch, bukan yang 2,5 inch yang harddisk laptop. Serta maksimal untuk SSD dia tuh up to sampai 4 aja. Untuk yang ini, jadinya standar bagus lah. Harddisk maksimal 2, SSD maksimal 2 sampai 4. Lanjut yang keempat, bagian belakangnya ada space 2 cm, kurang lebihnya seperti itu untuk memanajemen kabel yang di bagian belakang. Karena set di bagian sampingnya itu dia tuh flat, jadi dia terbantu dengan space 2 cm di bagian belakangnya untuk memanajemen kabel supaya rapi lah dan juga gampang ditutup. Untuk yang ini bisa dibilang saling melengkapi untuk yang ini. Lalu yang kelima, kabelnya flat hitam dari front panel, audio maupun USB. Meskipun di bagian USB 3.0 nya dia tuh agak tebal, tapi nggak masalah kalau menurutku. Yang penting berwarna hitam dan juga yang lainnya kabelnya flat. Kebanyakan casing seperti itu sih, yang di harga di atas 300 ribuan. Lalu yang keenam, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Dan juga kakinya tersebut dia itu terbilang agak tinggi, berbeda seperti yang biasanya atau dibandingkan dengan casing Dragflex DLM21. Aku lebih suka yang ini sih daripada yang DLM21 untuk kaki casingnya, yang dimana agak tinggi dan juga ada busa di bagian bawahnya. Intinya seperti itu. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, power supply cover tidak kelihatan di bagian sampingnya ini. Ada sih power supply cover, tapi kalau yang ini dia tuh tertutup dan tidak terbuka seperti contoh yang ada di sini. Jadinya opsional, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau misal terbuka, nanti akan kelihatan power supply apa yang kalian pakai, maupun yang dari GB-nya lebih menarik sih untuk yang itu. Lanjut yang kedua, tidak ada dust filter di bagian atas maupun di bagian depannya. Tapi di bagian bawah dia tuh ada. Kalau yang ini ya minimal di bagian atas ada, di bagian bawah ada. Tetapi sayangnya di bagian atas dia tuh tidak ada untuk yang ini. Dengan harga hampir 600.000 belum ada dust filter di bagian atasnya. Bisa dibilang kurang kalau menurutku pribadi untuk yang ini. Lanjut yang ketiga, harganya mulai 555.000. Belum dapat free fan apapun. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin dari segi kualitas bahannya yang ditonjolkan daripada yang lainnya. Seperti contoh yang ini kebanyakan harga di atas 500 ribuan. Dari merek Cube Gaming, GameMax, dia tuh pasti mendapatkan free fan. Tapi kalau yang ini belum ada free fan sama sekali. Termasuk Ego Dragflex DLM21, dia itu juga sama, belum ada free fan-nya sama sekali. Atau free yang lainnya lah, jadi ini opsional. Ada yang suka, ada yang tidak. Jadi tergantung selera kalian untuk yang ini. Maka dari itu saya masukkan ke kekurangannya saja. Lanjut yang keempat, belum menemukan lagi. Silahkan komentar aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangannya untuk casingnya ini? Dragflex DLM22, yang dimana setelah kalian melihat video ini maupun mempunyai casing ini. Silahkan komen di bawah untuk diskusi. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 555.000, kalau yang ini menurutku pribadi ya kurang rekomen lah, kurang rekomen sedikit. Tapi tergantung selera kalian, ada yang suka, ada yang tidak. Ya kalau menurutku pribadi kurang bagus aja. Seperti contoh, dari segi harganya tersebut hampir 600.000 belum ada free fan apapun. Kecuali kalau yang DLM21 dia berbeda daripada yang ini. Aku lebih suka yang DLM21 sih. Dia tuh tampilannya lebih bagus dan juga ada mesh-nya di bagian depan. Kalau yang ini tidak ada mesh-nya sama sekali. Bisa aja selera orang beda-beda. Ada yang suka yang mesh, ada yang suka yang flat seperti contoh yang ini, DLM22. Dan juga sayangnya di bagian atasnya ini belum ada dust filter. Sedangkan yang DLM21 dia tuh ada dust filternya. Jika lo kalian melihat dari atas, jadinya kurang bagus lah. Dan juga fan-nya di bagian depan cuma support 2 aja. Meskipun cukup bagus sirkulasi udaranya, tetapi aku lebih suka yang 3 fan, karena di bagian fan yang paling bawah, dia itu bisa mendinginkan harddisk maupun SSD.
supaya ada tambahan untuk mendinginkan. Kalau yang ini dia tidak ada, jadinya ya agak panas lah di bagian dalamnya tersebut, khusus di bagian SSD maupun harddisknya. Intinya seperti itu. Dan jika lo kalian berminat, silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk iGo Drive Flash DLM22. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya melalui review beberapa PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.